Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Warriors, apa kabar? Ya, senang sekali di hari penghujung weekend ini kita bisa bersama bertemu lagi dalam channel YouTube Motivator Beasiswa. Sudah beberapa video ya, sudah saya post di YouTube terkait dengan strategi dan kompetensi untuk mendapatkan beasiswa. Pastikan Sobat Warriors sudah menonton ya semua videonya supaya tidak ketinggalan step by step langkah yang perlu kita lakukan dalam usaha kita meraih mimpi studi di luar negeri. Sobat Warriors, bagi yang sudah menonton video-video saya sebelumnya, tentunya sudah melihat bahwa di situ saya jelaskan 3 konsep dalam meraih beasiswa, terutama beasiswa luar negeri. Salah satunya yang paling penting adalah konsep yang saya sebut dengan developing personal qualifications. Ya, di video-video sebelumnya saya sudah jelaskan terkait pentingnya untuk meraih IPK ya sesuai dengan standar. Dan kali ini saya akan membicarakan atau mendiskusikan terkait hal yang sangat penting yang hampir semua pemberi beasiswa meminta persyaratan ini. Apa itu Sobat Warriors? Yaitu reference letters ya atau yang sering disebut juga recommendation letters. Nah, surat ini adalah surat yang sangat penting ya, yang wajib untuk bisa kita penuhi. Namun Sobat Warriors, untuk mendapatkan reference letters atau recommendation letters ini ternyata tidak mudah ya. Perlu usaha yang cukup keras dari kita sehingga kita bisa memenuhi persyaratan ini. Nah, Sobat Warriors, ini ada beberapa tips yang akan saya sampaikan terkait usaha untuk mendapatkan reference letters tersebut. Ya, yang pertama yaitu kita sebut harus mencakup yang dinamakan dengan identifikasi. Siapa sih reference letters atau siapa sih yang akan memberikan kita reference letters? Ya, kita identifikasi siapa calon-calonnya. Karena kenapa Sobat Warriors? Tidak semua orang bisa memberikan reference letters kepada kita. Intinya adalah orang yang bisa memberikan kita reference letters adalah orang yang memiliki hubungan akademik dengan kita. Ya, bisa siapa aja itu, banyak. Ya, bisa pembimbing kita waktu kita menulis tesis atau skripsi dulu, ya, bisa juga dosen kita, ya, bisa juga ketua jurusan kita, ya, atau juga bisa kolega-kolega kita juga yang pernah kita terlibat dalam proyek bersama dengan mereka. Ya, jadi tidak serta-merta semua orang bisa memberikan reference letters. Jika tidak ada memiliki kaitan hubungan akademik, tentunya tidak bisa. Contoh sederhana, misalkan ayah saya itu seorang profesor, namun beliau itu seorang profesor di bidang hukum. Ya, jadi saya yang memiliki disiplin ilmu bidang pendidikan tidak bisa meminta reference letters dari beliau, walaupun beliau memiliki kualifikasi secara akademik, namun kami tidak memiliki keterkaitan akademik. Ya, jadi tidak bisa. Saya harus meminta dari orang yang lain. Saya cukup merasa beruntung dari awal S1 saya cukup mudah untuk mendapatkan reference letters. Ya, kuncinya apa, Sobat Warriors? Yaitu menjaga hubungan baik dengan dosen-dosen kita, ya, dengan orang-orang yang pernah terlibat dengan secara akademik dengan kita. Ya, jadi itu sangat penting sekali sehingga kita mudah dikenali ya, dan mereka akan dengan senang hati biasanya memberikan reference letters kepada kita. Ya, namun baiknya ya di dalam suatu hubungan tentunya harus didasari dengan yang istilahnya namanya purity ya, atau istilahnya hubungan itu tidak boleh didasari dengan ada maunya. Ya, kita bersikap natural saja ya, bergaul ya, menghormati beliau-beliau. Nah, suatu saat kita juga masih tetap akan perlu beliau-beliau tersebut sehingga hubungan baik dengan mereka sangat penting untuk bisa kita jaga.
ya. Kemudian, siapa lagi yang bisa memberikan, referensi kepada kita? Selain tadi dosen, penasihat akademik, pembimbing skripsi atau tesis, atau ketua jurusan ya, atau akademisi-akademisi lainnya, ya kita juga mungkin bisa meminta referensi dari tokoh masyarakat ya, tokoh masyarakat atau bisa juga dari pemuka-pemuka agama ya, atau juga dari pimpinan-pimpinan ketika kita melaksanakan kegiatan volunteering. Nah, Sobat Warriors, saya sudah sampaikan juga di konsep bahwa volunteering activities itu sangat penting sekali ya, karena itu menunjukkan bahwa kita memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ya, jadi itu ya kurang lebih siapa calon-calon pemberi referensi bagi kita. Kemudian yang kedua, hal yang penting lainnya adalah siapkan jumlah calon referees lebih dari yang dibutuhkan ya. Berapa sih biasanya jumlah reference letters yang kita butuhkan dalam sebuah aplikasi beasiswa? Biasanya bervariasi. Biasanya ya kurang lebih jumlahnya itu antara 1 sampai 3. Setahu saya yang paling banyak itu 2 ya. Jadi kita harus pastikan bahwa kita mengidentifikasi siapa calon pemberi referensi kepada kita, dan juga jumlahnya jangan kita siapkan pas. Sebagai contoh misalkan di persyaratan beasiswa tertentu kita diwajibkan untuk mensubmit 2 reference letters. Sedangkan kita hanya menyiapkan 2 calon referees ya, orang yang memberikan reference letters kita sebut dengan referees. Bagaimana kalau salah satu dari mereka tidak bisa? Ya tentunya kita harus menyiapkan jumlah yang lebih. Oleh sebab itu, idealnya jika kita membutuhkan 2 reference letters, ya baiknya kita siapkan ya minimal 4 orang, ya. Karena bisa jadi salah satu dari mereka sedang tidak available untuk memberikan reference letters kepada kita, entah itu karena kesibukan, ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian tips selanjutnya, tips yang nomor 3 yaitu gunakan media yang benar, ya media komunikasi yang benar. Kalau menurut saya, media komunikasi yang benar adalah melalui email, ya, dan WA, ya. Kenapa hal itu terus penting? Karena dengan kita mengirim request, ya mengirim ajuan kepada beliau-beliau untuk memberikan reference letters kepada kita, mereka itu dengan kita kirimkan melalui email atau WA itu memiliki kesempatan untuk berpikir. Bisa dibedakan ketika kita menelepon mereka. Ya tentunya mereka harus kurang lebih memberikan jawaban saat itu juga. Ya mungkin mereka belum siap saat itu. Ya ketika mungkin sedang rapat atau sedang ada kesibukan lain ya, sehingga mereka tidak bisa memberikan respon yang sesuai dengan kita harapkan. Ya nanti di video berikutnya saya juga akan jelaskan nih salah satu contoh email yang baik ya yang bisa kita berikan kepada para calon referees ya, nggak sembarangan emailnya ya, atau bahasanya harus kita perhatikan, konten-kontennya juga kita harus perhatikan ya. Jadi pastikan itu kita lakukan ya, berkomunikasi dengan beliau-beliau itu ya melalui email ya, atau paling tidak dengan melalui WA. Ya, saya tidak menyarankan sama sekali Sobat Warriors untuk melakukan komunikasi melalui telepon, ya. Kemudian, hal yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah terkait dengan identifikasi kebutuhan. Nah, ini dus yang kelima, ya, identifikasi kebutuhan. Kita itu persyaratan beasiswanya memerlukan complete reference letters atau hanya submit nama dari calon referees kita. Ini 2 hal yang berbeda, 2 metode yang berbeda. Ya, kadangkala kita diminta untuk menyiapkan atau mensubmit complete reference letters dari referees kita. Ya, oleh sebab itu ya penting bagi kita untuk mendapatkan reference letters dari pemberi referensi tersebut. Atau ada juga metode yang lain, terkadang pemberi beasiswa itu hanya mensyaratkan kita memasukkan nama, ya, nama calon referensi, ya, di dalam ajuan aplikasi kita. Nah, ini amat sangat penting sekali bagi kita untuk tidak sembarangan, ya, menaruh nama orang tersebut, ya. Pastikan
kita sudah mengontak beliau, ya, meminta izin, ya, menyampaikan niat bahwa kita sedang dalam proses apply beasiswa dan membutuhkan reference, ya. Pastikan beliau bersedia, ya, untuk menjadi reference kita, baru kemudian kita submit nama beliau di dalam ajuan aplikasi kita. Ya, Sobat Warriors, jangan pernah sekali-kali asal main menaruh nama reference letters jika belum mendapat persetujuan dari orang tersebut. Kenapa? Pertama, karena tentunya tidak sopan, dan hal berikutnya adalah akan menjadi sebuah kepastian bahwa ketika nama referee tersebut disubmit, itu nanti pemberi beasiswa akan mengontak orang tersebut, ya, untuk meminta kejelasan terkait kualifikasi, kompetensi, dan juga attitude dari sang pelamar beasiswa, yaitu kita. Bisa dibayangkan kalau mereka tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dikontak oleh pemberi beasiswa. Pemberi beasiswa menanyakan, saudara A memasukkan nama Anda sebagai referees di dalam aplikasi beasiswanya. Kami ingin mengkonfirm lebih lanjut terkait dengan kualifikasi yang bersangkutan. Ya, sementara kita belum menyampaikan kepada referees kita bahwa beliau kita masukkan namanya sebagai salah seorang pemberi referensi. Bisa dibayangkan kan gimana reaksi beliau ketika diminta sesuatu hal yang beliau tidak paham sama sekali konteksnya. Ya, jadi pastikan ketika kita hanya diwajibkan untuk mensubmit nama reference atau nama pemberi referensi, pastikan kita sudah mengontak beliau dan juga mendapatkan persetujuan dari beliau untuk dimasukkan namanya sebagai salah satu pemberi rekomendasi kita. Oke, Sobat Warriors, masih banyak nih tips-tips selanjutnya. Ya, kurang lebih saya udah tulis ada 12 do's atau 12 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin mendapatkan reference letters. Nah, hal yang penting berikutnya adalah request for a meeting if possible. Ya, mintalah kepada calon pemberi referensi pertemuan, ya, dengan kita. Agar apa? Agar kita bisa menjelaskan secara langsung kebutuhan kita, apa yang sedang kita jalani, apa bantuan yang kita butuhkan dari beliau. Ya, tapi ini jika memungkinkan. Tentunya kita sama-sama tahu para pemberi referensi itu adalah orang-orang yang sibuk, yang belum tentu punya waktu banyak, ya. Jadi, tapi boleh juga ini kita sampaikan di email, ya, atau melalui WA yang pertama kali nanti akan kita lakukan, ya. Di video-video berikutnya nanti saya akan juga menyampaikan salah satu contoh email yang diberikan oleh salah seorang kandidat kepada calon referees-nya. Sobat Warriors, penasaran, pengen tahu ya, bagaimana tuh emailnya, bunyinya apa, isinya apa, bahasanya bagaimana, ya ini akan sangat penting. Ya, jadi nanti akan saya sampaikan di video berikutnya. Nah, kemudian hal yang ketujuh yang sangat penting juga kita perhatikan adalah konsisten, ya, konsisten dengan janji yang kita buat, ya, atau ya segera merespon balik ketika pemberi atau calon pemberi referensi telah memberikan responnya. Nah, ini yang terkadang suka terlewat. Ya, saya selama ini sudah cukup sering memberikan reference letters, ya, atau diminta kesediaan untuk memberikan reference letter oleh para calon kandidat penerima beasiswa. Ya, banyak sikap atau attitude yang benar yang telah mereka tunjukkan, namun tidak sedikit juga kadang-kadang saya merasa attitude-nya kurang pas, ya. Contohnya gimana? Contohnya gini, ya. Ketika mereka sudah mengirimkan email meminta kesediaan saya untuk memberikan referensi, kemudian saya respon iya, ya, saya bersedia, lalu kemudian tidak ada lagi follow up-nya, tidak ada lagi tindak lanjutnya. Tiba-tiba 3 bulan kemudian barulah orang tersebut menghubungi saya kembali. Ya, tentunya itu sebuah waktu yang sangat lama jedanya dari email yang sebelumnya. Tentunya itu menurut saya merupakan sikap yang kurang baik. Padahal sang pemberi reference itu sudah siap membantu, namun kitanya
ya tidak cepat menyambut niat baik dari pemberi referensi tersebut. Ya, jadi pastikan ya kita segera merespon ya apa yang diminta atau respon yang diberikan oleh para pemberi referensi. Dan juga tadi saya bilang ya, konsisten dengan janji yang kita buat. Ya, ketika kita menjanjikan, "Oh, baik Pak, terima kasih atas kesediaan Bapak ya atau Ibu memberikan referensi kepada saya, ya saya akan memberikan informasi lebih lanjut ya atau bahan-bahan bagi Bapak, Ibu untuk menuliskan reference letters kepada saya ya kurang lebih dalam waktu 3 hari." Ya, misalkan Sobat Warriors sudah menyebut waktu 3 hari, ya pastikan kita memenuhi janji tersebut. Ya, jangan sampai meleset ya karena pemberi reference juga akan melihat keseriusan kita. Ya, perlu bagi mereka untuk menilai keseriusan kita. Ini orang serius nggak sih minta referensi? Ya, kalau kita bisa berpegang teguh terhadap janji yang kita ucapkan, ya tentunya mereka akan sangat respect terhadap kita. Oke, Sobat Warriors, kemudian kita masuk ke tips yang ke-8, yaitu berikan bahan-bahan atau materi yang cukup ya dan sesuai bagi referee kita. Ini penting. Kenapa? Karena kan nanti pemberi reference itu kan nanti akan menuliskan ya akan menuliskan reference letters kepada kita. Ya. Coba dibayangkan ketika kita merupakan mahasiswa beliau 5 tahun yang lalu. Kira-kira mereka masih ingat nggak ya? Nah, kita itu dulu pernah ikut di mata kuliah apa, atau kita pernah dibimbing oleh beliau skripsi judulnya apa, terus kemudian prestasi-prestasi yang telah kita raih, ya itu kan sangat penting untuk kita supply ya bahan-bahan tersebut kepada mereka agar mereka dengan mudah ya membuat reference letters bagi kita. Ya, kita bisa memasukkan terkait dengan bagaimana hubungan kita dengan beliau dulu, misalkan kita ikut mata kuliah A, ikut mata kuliah B dengan beliau, kita mendapat nilai A, ya, atau mungkin kita pernah menjadi mahasiswa bimbingan beliau, ya, atau mungkin kita pernah terlibat dalam proyek penelitian bareng, atau proyek mengajar bareng, atau proyek apapun yang dilakukan secara bareng, ya, lalu kemudian apa kualifikasi-kualifikasi yang saat ini sudah kita dapatkan. Nah, itu bisa disamarikan ya di dalam CV ya. Jadi kita bisa mengirim CV kepada beliau ya sebagai bahan bagi mereka untuk menulis reference letters, atau bisa juga kita narasikan di dalam bentuk paragraf ya, dalam bentuk tulisan. Ya, kita tulis di situ sedetail-detailnya ya hubungan kita dengan beliau dulu, ya lalu kemudian kualifikasi yang sudah kita miliki, kemudian pengalaman ya, keterlibatan dalam kegiatan volunteering ya atau prestasi atau apapun juga yang sekiranya bisa membantu pemberi reference ketika menuliskan surat referensinya bagi kita. Sekali lagi saya perlu ingatkan ya Sobat Warriors bahwa konten atau bahan yang kita supply kepada pemberi reference letters itu pertama harus benar ya, jangan sampai ada klaim yang palsu di situ. Ya, misalkan kita mengaku bahwa kita merupakan mahasiswa terbaik, lulusan terbaik. Ya, tapi sebenarnya kita bukan merupakan lulusan terbaik. Ya, ini jangan sampai terjadi. Ya, konten itu harus benar ya dan juga cukup. Ya, jangan cuman kita ngasih konten cuman sedikit, akhirnya memberi referensi itu bingung mau nulisin apa ya terkait dengan kemampuan yang bersangkutan. Ya, akhirnya yang ditulis hanyalah yang sifatnya generik ya, yang sifatnya umum. Ya tentunya kurang menggigit lah ya di mata pemberi beasiswa. Jadi hal tersebut adalah sangat penting. Nah, kemudian tips yang ke-9 ya. Konteks di Indonesia itu mungkin sedikit berbeda dengan konteks di luar ya. Sejauh pengalaman saya ketika saya meminta reference letters kepada akademisi di luar negeri, biasanya saya cukup memberikan bahan-bahan yang mereka perlu. Misalkan CV ya atau narasi ya, paragraf-paragraf yang berisi terkait dengan kualifikasi kita, terus kemudian apa yang sedang kita usahakan untuk capai ya dan juga kompetensi-kompetensi lainnya. Nah, beliau kemudian menuliskan surat ya reference letters.
Namun terkadang kalau di Indonesia itu sedikit berbeda. Ya, terkadang calon pemberi referensi itu sangat sibuk ya, sehingga tidak mempunyai waktu untuk menulis reference letters ya, bagi kita. Ya, terkadang mereka meminta kita untuk membuatkan draft-nya. Ya, ini sering juga ya kita mengalami situasi demikian. Ya, jadi jika beliau meminta kita untuk menuliskan draft, ya ingat ya ini hanya draft. Artinya nanti sesudah kita kirim draft reference letters, tentunya nanti beliau akan mengecek, beliau akan mengedit, akan merubah konten, ya, kemudian juga akan memproofread. Ya, jadi tidak serta-merta kita ngasih draft terus beliau akan langsung tanda tangan. Ya, jadi biasanya mereka akan baca dengan detail ya draft reference-nya, kemudian akan mengedit di mana perlu, lalu kemudian jika sudah oke, baru beliau akan tanda tangan. Nah, jika ini yang terjadi, jika kita diminta untuk menuliskan draft reference letters, ya pastikan kontennya itu bagus. Ya, dan lagi-lagi kontennya itu benar. Ya, dan juga hal yang paling penting selanjutnya adalah pastikan bahwa bahasa yang tertulis di dalam draft reference tersebut adalah bahasa yang bagus, ya. Bahasa yang misalkan dalam bahasa Inggris itu bahasanya tidak ada kesalahan grammar, ya, grammatical range dan accuracy-nya bagus, ya, lexical resource-nya bagus, ya, kemudian pokoknya standar penulisannya harus sangat bagus. Nah, untuk mencapai hal yang demikian tentunya kita harus mempersiapkan dengan baik draft tersebut. Ya, jangan ragu ketika kita menulis draft, lalu ketika draft tersebut sudah jadi, kita minta kolega kita minta kawan kita untuk memproofread atau mereview draft reference letter tersebut. Apakah kontennya sudah sesuai dan juga tertulis dengan bahasa yang baik gitu ya. Atau kalau perlu kita sewa atau kita berikan draft reference letters tersebut kepada editor profesional untuk diedit secara bahasa. Ya, lagi-lagi saya perlu mengingatkan Sobat Warriors bahwa dalam usaha kita mencapai beasiswa ini, we have to take this as an investment. Ya, jadi terkadang kita harus mengeluarkan uang juga. Ya, nah ketika hal itu harus kita lakukan, jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan uang tersebut karena itu termasuk salah satu investment kita. Nah, tadi tentunya ketika draft reference letters-nya sudah jadi dan kita perlu editor profesional untuk melakukan hal tersebut, untuk mengedit dari sisi bahasa, tentunya kita perlu mengeluarkan uang untuk itu. Tentunya nanti ada biaya. Ketika itu memang harus dilakukan, ya lakukanlah Sobat Warriors ya, jangan ragu. Ya tentunya nanti investasi ini akan ketika berhasil akan kembali kepada kita dengan jumlah yang berlipat ganda. Ya, itu hal yang harus kita perhatikan. Ya, kemudian hal yang selanjutnya adalah nomor 10 nih ya, membuat referensi sesuai dengan receiver yang dituju. Apa yang dimaksud dengan ini? Alamat yang dituju itu diharapkan sesuai. Contoh sederhana, misalkan kita sedang membuat reference letters untuk beasiswa misalkan Australia Awards Scholarship. Ya, receivernya di dalam surat tersebut baiknya ditulis. Ya, jadi tidak tertulis sebagai misalkan to whom it may concern. Ya, itu oke juga sih. Saya sering membaca reference letters seperti itu. Tapi kalau kita bisa bikin itu lebih personal, lebih tepat kepada siapa receivernya, tentunya receiver tersebut akan merasa lebih senang karena memang surat rekomendasi tersebut atau surat reference tersebut memang ditujukan kepada mereka. Ya, jadi misalkan tertulis Australia Awards Scholarship, ya, atau misalkan LPDP Scholarship Committee, ya, atau beasiswa apa, ya. Jadi usahakan itu tertulis, ya. Kemudian jangan lupa juga cantumkan tanggal. Ya, kenapa tanggal penting? Karena di situ nanti akan terlihat betapa update-nya surat tersebut. Kan tentunya pemberi beasiswa nggak mau bertanya-tanya kan, ini kira-kira surat referensinya dibuat kapan ya? Masih up to date apa enggak ya? Ya, kalau tidak ada tanggal di situ mereka tidak bisa melihat
Ya, kapan surat tersebut dibuat? Bisa aja itu surat dibikin tahun lalu atau 2 tahun lalu ya. Jadi tanggal itu sangat penting sekali. Dan kemudian yang nomor 11 ya tentunya cantumkan kontak detail referees di situ ya, di surat tersebut. Ya, kita harus mencantumkan ya, atau referees tersebut harus mencantumkan kontak detailsnya, entah itu nomor telepon atau minimal alamat email. Kenapa? Lagi-lagi pasti pemberi beasiswa itu akan mengontak si pemberi referensi ya untuk mengkonfirm apa yang sudah ditulisnya. Ya, ketika di situ tidak ada kontak details pemberi referensi, hanya tertulis nama, tidak ada alamat email, tidak ada nomor handphone dan lain sebagainya, bagaimana nanti pemberi beasiswa bisa mengkonfirm keabsahan atau ketika mereka ingin menindaklanjuti hal-hal yang tertulis di dalam surat tersebut. Ya, kemudian yang paling terakhir, Sobat Warriors, satu hal yang sangat penting adalah ketika kita berhasil, ya jangan lupa untuk selalu memforward kebaikan kepada orang lain. Karena pada dasarnya keberhasilan kita itu adalah hasil campur tangan atau hasil budi baik dari orang yang lain. Ketika suatu saat kita sudah berhasil mendapatkan beasiswa, kualifikasi kita meningkat, kompetensi kita meningkat, tentunya nanti akan ada generasi selanjutnya yang meminta kita sebagai referees. Ya, kalau dulu kita sebagai orang yang meminta reference letters, bisa jadi suatu saat nanti kita menjadi orang yang memberikan reference letters atau memberikan referees. Dan itu benar sudah terjadi kepada saya. Ya, dulu saya sebagai orang yang meminta reference letters, saat ini sekarang sudah terkadang atau sering juga dimintai bantuan sebagai referees. Ya, jadi jika itu terjadi, Sobat Warriors, jangan lupa to pay it forward. Ya, oke, Sobat Warriors, kurang lebih sudah paham ya apa hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait usaha kita untuk mendapatkan reference letters atau recommendation letters. Ya, pastikan kita memenuhi hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Dan jangan lupa, saya sangat menghimbau bagi kita semua untuk selalu pay it forward, terutama terhadap kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan yang tadi kita sudah terima tentunya harus kita teruskan lagi kepada generasi-generasi selanjutnya. Ya, jika kita saat ini kapasitas sebagai orang yang sedang mencari reference letter, suatu saat nasib akan merubah kita menjadi orang yang memberikan reference letters. Ketika itu terjadi, bantulah generasi-generasi kita selanjutnya. Ya, permudahlah usaha-usaha mereka sehingga apa yang kita lakukan ya hal itu akan menjadi berkah bagi kita semua. Ya, tentunya apa yang sudah kita capai saat ini tentunya tidak lepas dari bantuan atau kontribusi orang-orang sebelumnya. Jadi saya sangat menghimbau bagi kita semua untuk meneruskan kebaikan yang sudah kita terima kepada orang-orang selanjutnya. Baik Sobat Warriors, nanti kita akan lanjutkan dengan video berikutnya terkait reference letters, yaitu video yang berikutnya terkait dengan don'ts ya. Hal-hal yang perlu kita hindari ketika sedang mengusahakan reference letters. Jadi bukan cuma do's-nya ya, tapi juga kita akan membahas terkait don'ts-nya. Dan juga nanti akan saya sampaikan di video berikutnya juga terkait dengan contoh email request ya dari seseorang yang sedang apply sebuah program atau beasiswa yang ditujukan kepada calon pemberi referensinya. Tentu kita perlu tahu bahasa-bahasa yang dipergunakan, bahasa yang baik ya ketika kita meminta bantuan kepada calon pemberi reference kita. Sobat Warriors, jangan lupa daratkan jempol, subscribe, dan juga pencet tombol loncengnya. Dan jika berkenan juga untuk men-share link YouTube Motivator Beasiswa. Sampai jumpa di video-video berikutnya dari Motivator Beasiswa. Semoga kita semua sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.